Kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini adalah vlog yang kalian tunggu-tunggu karena udah banyak banget yang DM gua, Bang Putra, kapan bongkar nih produksi dari Kompro Polytechnic Caltech Riau? Karena banyak banget yang kepo bagaimana produksinya, bagaimana mungkin halang-halangannya atau permasalahan yang timbul dan bagaimana cara gua mengatasi itu semua. Oke, kita langsung aja ke BTS-nya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya sob. Gimana ini bakalan seru banget menurut gua. Yang yakin gua banget deh, daging banget karena banyak sekali di kegiatan ini tuh cobaan banget buat gua. Dimana ya, ini adalah kompro tergokil dan tergila yang pernah gua lakukan. Hampir gua kerjakan sendiri saja. Dimana di sini yang menyusun story-nya atau naskahnya, ide konsepnya itu gua sendiri, lalu direkturnya gua juga sendiri. Dan kameramennya di sini gue juga sendiri, editornya juga gue sendiri, dan pilot drone-nya gue sendiri. Gila, ini hal tergila yang pernah gue lakukan. Yang mana bisa dibilang semua hampir departemen inti dari sebuah produksi video itu gue kerjakan sendiri. Tapi untuk misalnya kru yang membantu merapikan atau ya men-set alat dan semuanya atau artnya itu nanti ada Andre sama Agis yang bantu gue, dan juga pihak kampus yang turun langsung ke lapangan, mulai dari dosennya, lalu juga mungkin dari administrasi pihak Polytechnic Caltech Riau yang benar-benar bersemangat sekali untuk membantu. Luar biasa sekali dan hasilnya sangat memuaskan bagi gua dan juga buat pihak kampus seperti itu sob. Ya, ini hal tergila yang pernah gua lakukan, di mana one man band mungkin bisa disebutnya gitu. Tapi nggak 100% sendiri, tentu tidak, nggak mungkin lah ya. Oke. Yang mana sob? Kita tahu kompro ini hampir 8 menit, yang arti kata untuk mendirectnya butuh waktu sekali. Untuk mendirect konsep dari Kompro Polytechnic Caltech Riau ini gue butuh 2 bulan, yang mana gue bilang sama kalian, tidur gue nggak pernah nyaman. Gue bisa kebangun jam 2-3 pagi hampir setiap hari dari 2 bulan itu, dan tidur gue bener-bener kayak kesiksa ya. Kenapa? Sebelum lo bereskan itu direct konsep dari kompronya, pasti lo nggak akan pernah nyaman deh. Nah, itulah kenapa seorang director itu ya kita bisa bilang paling mahal biayanya, karena sebenarnya yang mengimajinasikan dari sebuah video atau karya ya dia otaknya. Mungkin di saat kru-kru yang lain lagi pada santai, director 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya nggak pernah bisa enak tidurnya sob. Itu dia. Oke, lalu ada beberapa hal yang menurut gue menarik yang pengen gue bahas kepada kalian. Pertama, di produksi ini itu model-modelnya bukanlah artis. Ya, mereka adalah mahasiswa asli dari Polytechnic Caltech Riau, yang mana sebelumnya mereka bukanlah orang yang biasa acting. Tidak, mahasiswa biasa, yang mana angkatan mereka juga berbeda-beda. Ini menjadi tantangan buat gue karena waktunya sangat mepet, dan gue hanya bisa ke Riau waktu itu cuma sekali untuk ketemu mereka, lalu melatih acting mereka dengan waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Itu menjadi tantangan terberat, yang mana mungkin jadi masukan juga buat kalian. Jika kalian mendirect seorang artis atau model atau siapapun lah seperti ini, mahasiswa gitu ya, kita tidak bisa memposisikan sebagai seorang director yang keras. Percayalah, jangan sampai. Jadilah director yang mungkin lo bisa masuk ke dalam dunia mereka, membaur dengan mereka, sehingga yang tadinya mungkin mereka kaku, nggak bisa acting, karena suasana yang kita bangun akrab, sehingga mereka nanti jadi terbiasa. Ini tantangan buat gua karena kita punya gladi resik cuman sekitar 1 minggu untuk melatih acting mereka, untuk meyakinkan mereka dan menyatukan mereka. Karena semua 6 artis ini, yang tokoh utamanya tentu ada Zafran sama Yohan gitu ya, yang lainnya adalah peran pembantu utama seperti itu. Yang mana mereka ini tadinya tidak di level angkatan yang sama. Mereka bahkan banyak tidak saling kenal. Ya mungkin di situ ada Tata, ada Siti yang angkatan baru katanya, sehingga mereka zaman COVID baru masuk. Mereka itu mulai dari kuliah hanya masuk dari kelas Zoom gitu ya. Karena mereka nggak saling kenal semuanya. Susahnya ini apa? Menyatukan mereka. Di awal-awal mereka bertemu, mereka tuh saling diam-diam aja di ruang tunggu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bersatu? Inilah tantangan kita menjadi seorang director. 1 minggu waktu yang pendek merubah orang yang nggak bisa acting bisa jadi acting. Dan pada saat proses syuting itu banyak banget kendala sob. Yang pertama ya faktor cuaca. Ini yang sebenarnya paling
bisa dibilang mengganggu sekali proses syuting ini. Lalu juga ya mendirect artis-artis yang tadi yang mereka pada dasarnya bukan orang biasa acting. Lalu juga beberapa figuran dan situasi di lapangan. Gue bakalan bahas contoh yang paling berat itu adalah faktor cuaca. Yang mana seperti di openingnya itu ada mahasiswa atau peran utamanya yang lari-lari di koridor. Nah, gue pengen momen itu dapatkan bayangan, garis bayangan yang tercipta dari pilar-pilar di lantai 3 itu. Yang mana itu hanya bisa terjadi di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Di atas itu sudah nggak akan dapat. Kenapa? Ya, sudut matahari sudah terlalu tinggi atau membelakangi gedung. Dan untuk itu, beratnya adalah hampir tiap hari hujan. Yang mana secara schedule itu di hari pertama kita harus ambilnya opening. Dan kita hanya dapatkan di hari ketiga. Dan itu momennya cuma sekitaran 1 jam sebelum akhirnya matahari masuk lagi dalam bayangan. Tapi ya alhamdulillah dalam waktu 1 jam itu akhirnya gue dapatkan adegan lari-larinya dan juga shoot drone-nya. Nah, ini yang paling susah. Ingat, kalau lu ngambil misalnya di awal di kamera daratnya itu sudah mendapatkan garis bayangan dari bayangan pilar-pilar ini, maka di drone-nya harus sama. Kalau nggak nanti bakalan timpang atau kelihatan perbedaannya. Dan itu menjadi tantangan yang berat, yang mana momennya itu susah sekali gue dapatkan dalam situasi musim hujan di Riau pada saat itu, sob. Dan yang kedua, ada lagi hal yang paling menarik waktu untuk senja, ya. Di adegan ini adalah momen yang paling gue suka sebenarnya dari kompro ini, di area workshop, yang mana gue pengen dapat garis bayangan dari garis bayangan senja tadi, warna kuning asli matahari yang tidak perlu diediting, nanti nggak perlu terlalu capek dipalsukan warna kuningnya, karena memang sudah asli dari kuning dari mataharinya, dan itu bisa terjadi cuma 30 menit momennya, sob. Dan gue dapatkannya di hari kelima. Kita tunggu dari hari pertama dan kita hanya dapatkan di hari kelima, dan itu hanya sekitar 30 menit aja. Kalau seandainya itu gagal nih ya, kalau itu gagal kita harus ulang lagi, sob, dari awal. Kita harus nambah hari, sorry. Karena pada secara jadwal sebenarnya cuma 5 hari syuting ini, gitu ya. Lalu gue udah beban ya, aduh nambah hari nggak ya? Dan alhamdulillah nih ternyata di hari kelima itu kita dapatkan momennya. Dan gue juga acung jempol sekali dengan pihak kampus yang luar biasa. Mulai dari dosennya, mulai dari wakil direkturnya, mulai dari semua tim kampus turun tangan membantu membuat smoke bomb-nya, membantu mengatur figurannya. Para dosennya ikut acting beneran juga, yang jadi dosen di semua kompro ini hampir semua dosen beneran itu, sob. Mereka memang pede juga berakting. Gue acung jempol buat bapak-bapak ini semua. Dan juga figuran-figuran yang ada di sana memang adalah mahasiswa asli dari Politeknik Altek Riau yang sedang memang lagi kurikulum pendidikan seperti itu. Dan gue lega banget, momen yang paling gue suka akhirnya kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang mana ya, kalian bisa lihat di kompro ini banyak banget teknik one shot. Sekali salah aja di ending atau di tengah maka ulang dari awal. Dan tentu tidak mudah melakukan teknik one shot. Yang mana sembari one shot ini berjalan, gue harus mikirkan komposisi, gue harus mikirkan movement gimbal yang pasnya, lalu perubahan dari roll of third-nya yang kadang subjek di tengah, kadang di roll of third kanan atau kiri, dan bagaimana nanti dipikirkan antara room 1, room 2, room 3 atau workshop 1, workshop 2, workshop 3 ini yang nanti akan di masking. Dan yang mana di kompro ini gue buat bisa dibilang hal yang baru di Indonesia, kompro yang lebih fresh, lebih remaja, lebih santai, lebih gaul, nggak kaku seperti kompro-kompro pada umumnya. Dan ini membutuhkan pemahaman yang menurut gue berat ya, karena gue harus mikirkan dari awal, editingnya harus gue pikirkan gitu kan. Nanti seperti apa hasil editingnya, apakah nanti banyak teknik masking di sini, seperti banyak masking gue buat. Lalu juga one shotnya di mana room 1 sampai berapa 7 ya, ada 7 ruangan yang akhirnya dia terus sambung menyambung seperti itu. Itu semuanya ya ada di inti konsep awal. Dimana sebenarnya teman-teman ya, bahkan sebelum waktu gua ngedit, itu semua hasil yang kalian tonton sudah ada di otak saya bahkan sebelum syuting terjadi. Nah, itu seperti gue bilang tadi, 2 bulan hidup gua penuh derita untuk memikirkan konsep
Kompro Politeknik Caltech Riau ini. Sebelum kita lanjut, gue pengen berikan informasi penting kebiasaan gue, yang mana untuk menjadi seorang director, pasti kalian punya kebiasaan yang sama, yaitu pada saat kalian mendirect konsep di tengah jalan, misalnya pada saat nyetir, atau mungkin traveling, atau seperti gue pas saat menuju Riau, mendadak pas di tengah tol atau di kota Palembang gitu, gue mendapat ilham untuk menyusun konsep idenya, maka gue membutuhkan laptop yang mana untuk men-save ya, bagaimana ide itu gue simpan, jangan sampai cuma diingat-ingat sob, bahaya banget, pasti akan lupa. Nah, kebiasaan ini penting sekali buat kalian pahami. Jadi miliki laptop yang mungkin tipis banget seperti yang gue miliki, lalu juga dia powerful, dan untuk masa aktifnya lebih dari 12 jam, gokil banget, yaitu Yoga Slim 7i Pro OLED. Laptop ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan sangat tipis sekali, memiliki layar berukuran 14 inch, monitor yang sudah mendukung teknologi Samsung E4 OLED dengan resolusi 2,8K ini pasti memanjakan mata kalian deh. Layarnya enak dan teduh banget untuk dilihat, jernih, tajam, dan gak bikin pusing waktu lama-lama kita melihat monitornya. Apalagi Yoga Slim 7i Pro OLED ini sudah mendukung 100% sRGB 400 nit, yang artinya buat kita editor jelas ini berguna banget sob, dimana akurasi warna hasil editing kalian nantinya waktu kalian pindahkan misalnya ke smartphone, ke TV, atau ke device lainnya, hasilnya pasti tetap sama. Didukung dengan prosesor Intel Core i7 11370H generasi ke-11 dan RAM 16GB, dan juga memiliki 2 VGA sob, Intel Iris Xe serta Nvidia GeForce MX 450. Ajib banget. Laptop ini enak banget buat ngedit-ngedit video karya gua, apalagi kalau cuma buat Filmora atau Photoshop. Sepele banget deh buat Lenovo Yoga Slim 7i Pro OLED ini. Oh iya, di pembeliannya nanti kalian sudah diberikan Microsoft Office Home and Student 2019 yang asli dan original yang berlaku seumur hidup. Pada laptop ini telah ditanamkan teknologi yang canggih banget sob, yang disebut oleh Lenovo Smart AI, yang mana kalian tinggal buka aplikasi Glance Mirametrix pada laptop ini, maka ada beberapa fitur menarik yang bisa kalian gunakan. Salah satunya laptop ini bisa mengenali wajah kalian, sehingga saat kalian membuka laptop, secara otomatis laptop akan aktif dan mengenali wajah kalian, lalu membuka kunci untuk masuk ke dalam Windows. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi deh ngetik-ngetik password untuk login. Dan juga kalian bisa membuat mode private pada laptop ini. Apabila ada orang lain nih di belakang kalian mencoba mengintip kegiatan kalian pada laptop, secara otomatis layar akan blur. Jadi buat kalian nggak suka kerjaannya diintip-intip orang lain, fitur ini membantu sekali. Dan apabila kalian pergi meninggalkan laptop, maka layar akan berubah menjadi blur. Dan bila kalian kembali ke depan laptop, maka layar akan kembali normal. Oke, kita lanjut lagi ya sob. Gue pengen share ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Ini kesalahan ada di gue sebenarnya gitu ya. Tetap ada di kesalahan gue pada saat syuting hari itu, yang mana mungkin pada saat itu kita ganti lensa, itu ternyata ada debu yang halus sekali, yang nggak, kalau kita lihat sepintas tuh nggak kelihatan ternyata, karena dikejar momen juga, gue nggak sadar. Itu kejadian pada saat di opening. Di saat opening udah beres nih ya gitu kan, udah shoot beres, semua udah beres. Pada saat malam harinya itu gue cek di monitor, baru kelihatan ada garis halus sekali itu menempel. Jadi ternyata ada debu halus kecil yang menempel di lensa pada saat kita ganti lensa, nggak sadar sepertinya, dan membuat video menurut gue jelek. Akhirnya ya dengan konsekuen yang gue terima, gue hadapin, bertemu pihak kampus, katakan ini terjadi ada sedikit kendala, dimana gue minta take ulang gitu, dengan ya tentu dengan kerendahan hati lah ya, kita mohon maaf gitu kan. Dan saya acung jempol dengan buat pihak kampus, dengan sabar mereka katakan, ya udah Mas Putra, kita take ulang lagi, nggak apa-apa, yuk bareng-bareng demi hasilnya maksimal. Dan saya ucapkan terima kasih pihak Politeknik Caltech Riau yang luar biasa menerima dengan baik, karena itu jujurnya memang ada kesalahan di pihak kita gitu kan. Menambah hari tentu menambah biaya produksi, tentu ya, produksi nambah lagi, mengeluarkan biaya lagi, mulai kru, mulai dari figuran dan semuanya. Dan pihak kampus mengatakan nggak apa-apa, demi hasil maksimal, hayu kita ulang lagi. Saya terima kasih sekali. Nah ini dia tadi, ya sebagai tim kita harus berani. Seandainya mungkin pihak kampus mengatakan nggak mau tahu, saya harus bertanggung jawab. Nah, saya harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu gitu ya. Tapi saya salut sekali pihak kampus, sangat, menurut saya sangat
bijak lah gitu. Kita mencari yang terbaik buat kita sehingga kita take ulang lagi, dan artis-artisnya juga walaupun mungkin capek mengatakan nggak apa-apa deh bang, yuk kita hajar, sikat lagi, syuting lagi gitu, dan hasilnya lebih baik daripada shoot yang pertama, seperti itu. Itu hal kejadian yang mungkin gue pengen share kepada kalian. Kadang gitu setelah kita prepare pun ada kesalahan-kesalahan fatal kecil yang kita bisa ketinggal seperti itu. Gue lupa ngecek, ternyata pas dicek di monitor kecil gitu ya, itu nggak apa-apa. Begitu ditonton di monitor ukuran 32 inch baru kelihatan, dan bagi gue itu mengganggu. Nah, hal-hal seperti ini sengaja gue share, nggak apa-apa, nggak perlu malu. Ya, namanya setiap di syuting itu pasti ada hal-hal seperti ini, kesalahan yang mungkin kita lupakan, dan ini mungkin jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Hati-hati berikutnya ya, hati-hati selalu semprot kalau ganti lensa, sensornya disemprot dulu, dibersihin dulu, yakinkan dulu nggak ada debu halus sekali seperti apapun, karena mengganggu hasil kualitas video tentunya. Oke, mungkin kita akan lanjut di part kedua, atau mungkin ada part 3 juga, karena masih banyak sebenarnya informasi yang pengen gua share kepada kalian. Serunya dari pembuatan kompro ini, permasalahan yang timbul dan bagaimana mengatasinya, itu menurut gua adalah informasi ilmu buat kalian yang sayang kalau kalian lewatkan. Mungkin segitu aja vlog gua hari ini buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.